Iya, MC di anime ini sangatlah overpower atau bisa dibilang nge-cheat lah ya. Ya kalau kita lihat di dunia tersebut gitu. Jadi banyak yang bisa ku komentari dan aku tanyakan. Jadi mari kita bahas dan diskusikan di video. Langsung aja, let's go. この手で守る心配することはない私が全部守ってみせるから Oke, bermaksud iya akhirnya ya. Ini adalah video apa nih? Aku belum tahu. Jadi ya saatnya kita berkomentar tentang anime yang aku tonton ya. Kemungkinan mungkin cuma beberapa anime aja tapi let's go. Sekarang kita nonton anime apa ini namanya, bentar guys. Namanya panjang banget nih ya. Tensei Shitara Dainana Oji Datanade Kimama. Udahlah, intinya susah banget, panjang juga gitu. Ya ini buat yang belum nonton silakan tonton dulu animenya baru kesini lagi balik gitu ya, atau nggak masalah tentang spoiler. Oke, kita lanjut gaskan. Di sini di awal cerita itu diperlihatkan bahwa si karakter utama di sini dia terlahir sebagai rakyat jelata gitu ya, keturunannya itu rakyat jelata. Dan di sini itu ya, wah ternyata apa ya, daya sihir atau apa, aku nggak tahu sih bahasanya ya, daya sihir atau kapasitas mananya itu tuh tergantung keturunan ternyata di sini ya, di anime ini ya. Dan di sini juga ya kan, di sini MC itu sedang dibully lah bilangnya lah ya, dibully dikarenakan keturunannya itu gitu, karena rakyat jelata jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lalu di sini MC-nya itu di apa ya bilangnya, dikasih sihir lah, ini loh namanya sihir gitu kan ya. Dia kesakitan tapi entah kenapa malah excited gitu. Dia kesakitan tapi excited dengan rasa sakit tersebut. Ternyata kayak bilang, oh gini loh rasanya kena sihir gitu. Karena kan dia mungkin nggak ngerasain kali ya, nggak ngerasain gimana sihir karena keturunannya itu gitu. Dan singkat cerita dia reinkarnasi ya, sama dengan judulnya ya, Tensei atau reinkarnasi kalau nggak salah itu artinya ya. Di situ dia reinkarnasi dan ya di sini doi langsung bisa sihir, gak ngotak banget, gak ngotak. Aku tahu kok maksudnya dia reinkarnasi, cuma gak langsung ditembakin gitu juga dong, ya kan? Dan di sini ya pertama aku melihat karakter satu ini, kenapa desainnya itu mirip perempuan, ya kan? Ini nih penyuka loli, penyuka femboy ini pasti suka nih ya saat anak ini atau MC ini menjadi kecil atau pas masa kecilnya lah ya. Aku nggak tahu ke depannya kayak gimana, cuma terlihat banget ini seperti perempuan gitu, karena di kehidupan sebelumnya kan kayak cowok gitu dia. Apa emang cowok gitu asli? Kenapa desainnya dibeginiin dah ya? Dan di sini ya si MC itu suka banget ngebaca buku sihir gitu ya. Di sini menit awal itu kan juga si MC itu diperlihatkan dia bersama buku gitu ya. Bukunya itu kayak apa ya, terpental lah bilangnya gitu. Apakah doi ini suka membaca buku gitu? Kalau semisal membaca buku berarti pengetahuan sihirnya itu lebih apa ya, lebih expert lah bilangnya ya daripada orang-orang lainnya gitu. Karena ya siapa ya, kalau orang suka ngebaca buku kan ilmunya lebih banyak gitu ya, pengetahuannya itu lebih luas gitu. Dan di sini nih bukan kocak sih, maksudnya aku nggak kepikiran sih. Dia kan itu dari rakyat jelata tuh ya, dari rakyat jelata dan punya daya sihir atau mungkin kapasitas mana nggak tahu lah yang sedikit gitu. Dikarenakan hal tersebut kan, contoh tadi di menit awal juga dia ngeluarin fireball aja itu kecil banget gitu, nggak gede gitu ya, kayak kerikil lah, bongkahan es atau es batu kecil gitu kayak gitu. Tapi pas di kehidupan sekarang itu dia tuh kayak segampang jidat gitu loh, maksudnya ngeluarin sihir gitu. Aku apa ya, aku bertanya kayak gini, kalau kita semisal punya banyak pengetahuan, habis itu nggak bisa kita praktekkan atau hasilnya itu minim gitu, misalnya kita bikin apa tuh ya, bikin jajan gitu atau enggak apapun itu ya, makanan gitu, semisal kalau kita nggak punya bahan-bahannya atau bahannya itu terbatas sih, kita kan nggak tahu gitu ya hal tersebut itu enak atau bagus gitu. Cuma di sini tuh kayak sihirnya itu langsung jadi gitu ya. Aku tuh kepikiran gini, dia tuh punya, dikarenakan suka membaca, dia
punya pengetahuan sihir yang banyak. Jadi kartu as jurus-jurus sihirnya itu banyak gitu. Dikarenakan dia masih reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya, pasti kan udah punya pengetahuan dasar tentang sihir. Masalahnya dikarenakan keturunannya, jadi kan kemungkinan dia susah tuh nge-aplikasiin sihir-sihir yang dia punya gitu. Cuma pas dia reinkarnasi kok secepat itu gitu loh, bisa mahir gitu loh tentang bidang sihir gitu. Apalagi sihir biasanya kan punya tingkatan gitu, tingkatan dari yang paling gampang dan paling tinggi gitu atau paling susah gitu. Cuma nggak tahu sih, di sini nggak dijelasin sih tingkatannya gitu ya. Kayak misalnya kita ngeluarin bola api gitu kan, biasanya yang paling pemula biasanya seperti itu. Di sini nih momennya, kok dia bisa gitu ya ngebuat sihir yang ngebuat badannya itu tuh bisa niruin gerakan musuhnya gitu. What the hell? Kalau semisal kita mengira-ngira itu bisa dibilang sihir tingkat menengah loh. Masa rakyat jelata itu bisa mempelajari sihir tersebut gitu, atau enggak? Misalnya kalau dia mempelajari sihir tersebut pas udah reinkarnasi, masa secepat itu sih? Gak make sense cuek. Nggak tahu sih, kalau pendapat kalian cobalah kau tulis komentar kalian ya. Nanti di akhir lah ya, kalian simpulkan lah ya tentang episode kali ini gitu. Dan di sini dia bisa mengimbangi pelatihnya gitu dalam seni bela diri pedang gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin karena kena time skip atau gimana, kok dia pinter banget berpedang, walaupun itu ada masa dia meniru gerakan gininya. Cuma di lain sisi juga dia udah jago gitu kan. Kalau dilihat kebanyakan anime tuh umur segitu biasanya nggak terlalu jago kalau urusan seni bela diri, itu yang aku tonton gitu ya. Ya setelah dia latihan tersebut, si pelatihnya itu tahu dia mengaktifkan sihir tersebut. Cuma dikiranya 2 sihir ya, 2 sihir di situ dikira 2 sihir, tapi aslinya itu lebih dari 2 gitu kan. Kayak aku aja sering nonton anime-anime yang sihir-sihir kayak gini, itu melihat bahwa semakin banyak sihir yang diaktifkan dalam waktu bersamaan itu memberatkan pikiran si penyihir tersebut. Ini masih kecil sudah bisa mengeluarkan sihir yang banyak ya. Mantep banget, asli nge-cheat ini mah, namanya nge-cheat banget kayak nggak make sense gitu, nggak masuk di pola pikirku gitu, atau logikaku tuh nggak masuk gitu. Semisal kalau di umurnya segitu ya paling banyak mentok-mentok 2 gitu. Kalau udah lebih dari 2 tuh kemungkinan tuh badannya tuh nggak kuat gitu menahan, biasanya kayak gitu. Cuma balik lagi kemungkinan keturunan, cuma masa se-OP itu sih, tai. Dan di sini kita lanjutkan dengan scene pemandian air panas ya. Di sini kesukaan kalian melihat body yang bagus, yang langsing ya kan. Dan di sini aku sih suka sih. Semua cowok pasti suka nih. Karena kenapa? Dia tuh cowok sendiri tiba-tiba dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang seksi-seksi, ya kan? Kalian suka ini. Namun dalam situasi tersebut ada satu pelayan yang bisa dibilang itu membocorkan atau memberitahu bahwa ada perpustakaan yang terlarang lah bilangnya gitu ya, yang di sana terdapat buku sihir yang menyegel sebuah iblis gitu. Nah, dikarenakan dia bisa dibilang mungkin kita pakai kata maniak kali ya, maniak sihir ya. Bukannya takut, melainkan penasaran gitu ya kan, pengen kesana gitu, pengen mencoba gitu. Di sini no comment aku otakku nggak masuk di sini. Dikarenakan kenapa? Di situ kan perpustakaannya itu kan disegel gitu, nggak bisa dibuka, ada penghalangnya gitu. Dia dengan mudahnya gitu menghancurkan penghalang tersebut. Semisal kita berpikir secara logika, di situ ada penghalang atau kekai, itu pastinya apalagi perpustakaan terlarang yang berisikan dengan iblis gitu ya di dalam tersebut, pastinya kekainya itu kuat dong ya kan, kuat atau nggak minimal berlapis-lapis. Kalau nggak berlapis-lapis ya kuat gitu, 1 lapis kuat gitu. Tapi dengan gampangnya dia langsung menghancurkan kekainya atau penghalang tersebut. Tepuk tangan. Aku dapat nonton video anime yang memperlihatkan kalau misalnya dia itu kalau misalnya mau membuka sebuah penghalang atau kekai gitu ya, atau kunci lah intinya, dia harus masuk dulu ke rangkaian sihir tersebut gitu, kayak tahu di sini terbuat dari sihir apa aja gitu. Jadi komponennya apa aja. Setelah dia udah menemuin celahnya, baru dia masuk gitu dan menghancurkan dari dalam, seperti itu ya. Bisa dibilang kayak kunci gembok
kita lah ya, kunci gembok pintu gitu kan, di dalamnya ada gini tuh alur-alur gitu. Nah, kita harus tahu dulu alurnya baru kita bisa bobol kan gitu. Itu dengan gampangnya. Di mana gitu pengetahuannya gitu loh. Dari mana dia tahu tentang hal tersebut. Ini loh, apa ya, Kekai untuk mengunci iblis gitu di dalam perpustakaan terlarang gitu dengan gampangnya anjir. Nah, di sini ketemunya lah ya si MC dengan si iblis itu yang terperangkap di dalam buku sihir. Dan di sana si iblis itu bilang punya apa ingin memberikan informasi tentang sihir kuno jika si MC ini membebaskan dia atau melepas kutukannya tersebut gitu, atau kuncinya Kekai tersebut gitu ya. Di sini MC-nya pastinya tertarik banget ya. Nah, di sini dia ngejelasin kalau kualitas sihir itu berkaitan dengan garis keturunan atau bakat, kualitas berarti semakin bagus keturunannya ya kan, itu tadi apa, keturunan gitu, berarti semakin bagus juga kualitas sihir. Ini kualitas sihir tuh dalam bentuk apa ya? Aku masih bingung sih, maksudnya kalau sihir itu apa. Yang aku tahu sihir itu adalah dari daya sihirnya ya kan, daya sihirnya misalnya kita menggunakan fireball gitu ya, semakin bagus daya sihirnya, ledakannya semakin bagus atau semakin padat fireball tersebut ya, kerusakannya semakin sakit gitu. Atau enggak, yang kedua itu adalah kapasitas mana, semakin banyak kapasitas mananya semakin banyak juga sihir yang bisa dilepaskan cara bersamaan gitu. Atau enggak bisa semakin besar gitu ya si satu sihir yang dilepaskan, seperti itu. Di sini kualitas sihir itu gimana tuh, kualitas sihir tuh semakin baguskah sihirnya gitu, kayak gimana sih? Aku nggak tahu, coba komen di bawah ya. Dan di sini sama seperti segel yang ada di pintu perpustakaan, segampang jidat, segampang itu melepaskan kutukan yang dipasang ke iblis. Secara logika, aku berpikir kalau semisal iblis itu disegel dalam sebuah buku sihir, pastinya segelnya itu pastinya lumayan kuat supaya si iblis tersebut nggak keluar gitu, nggak lepas gitu. Antara segelnya yang kelemahan atau iblisnya yang lemah gitu. Jadi gampang banget dia ngebreak, tapi nggak dijelasin ya, maksudnya cara ngelepasnya itu nggak dijelasin. Susah banget dah. Dan di sini visualnya memberikan apa ya, dia kan memohon tuh, udah dibebaskan itu iblisnya kan memohon untuk mengajari sihir kuno. Di situ terlihat kayak desainnya itu untuk perempuan banget gitu. Dia laki-laki bro, minta tolong, jangan membuat pikiranku tuh traveling gitu ya, mau menganggap itu ini tuh cewek gitu bukan cowok. Jangan, minta tolong. Di sini dikarenakan minta sihir kuno, langsung dilepas tuh ya sihirnya ke MC-nya gitu, dilepaskan langsung ke MC-nya. Dan si MC-nya itu punya Kekai gitu, punya penghalang, punya pelindung yang entah dari mana didapetinnya, antara dia belajar di kehidupan yang baru atau di kehidupan yang lama. Dia udah tahu hal tersebut, cuma nggak bisa diimplementasikan karena apa ya, kekuatan sihirnya itu atau kualitas sihirnya itu gitu. Segampang itukah bro? Segampang itukah? Si MC minta diberikan sihir lagi, dan di situ muka melasnya tuh cewek banget. Siapa menyuruh animator memasak anjir, minta tolong. Kalau kayak gitu sekalian aja MC-nya cewek gitu, nggak usah cowok gitu ya. Iya, di sini scene ini kita sudah mengetahui bahwa bener-bener kita bisa ngecap si MC ini adalah maniak sihir gitu ya. Dikarenakan dikasih sihir yang sebegitunya itu dia malah excited, sama seperti di kehidupan sebelumnya pas dia diberikan fireball itu, bukannya takut atau apapun itu, malah excited gitu, malah semangat gitu ya tentang sihir tersebut. Dan di sini keluarlah sifat masokisnya. Dia ingin merasakan rasa sakit dari sihir yang diluncurkan oleh musuhnya, sama seperti kehidupan sebelumnya. Asli sih, Pak animator atau siapa yang bikin gitu minta tolong sekalian aja cewek gitu. Kalau cowok masokis tuh rada-rada gimana gitu ya, aku jijik banget liatnya, kayak gak cocok gitu loh. Maksudnya cowok itu kan terkenal kekar gitu ya, keren gitu, berwibawa, malah masokis aja, kocak. Ya lalu sihirnya itu ditaruh di tangan di telunjuknya itu, dan mengoyak jarinya tersebut gitu. Dan di sana ya dia malah seneng, nggak habis pikir. Lalu di sini dikarenakan si iblisnya kesal ya kan, si iblisnya melancarkan 2 serangan atau membaca 2 sihir ya kan dalam satu badan gitu. Ini kayak bilangnya pengaktifan apa tuh namanya, sihir dalam satu waktu lah ya, bukan berlapis gitu.
melainkan satu waktu gitu, cara bersamaan. Di situ ya MC-nya pastinya tertarik banget gitu, dan dia bikinnya pastinya susah karena dia tuh cuma punya satu mulut gitu ya, cuma satu doang kan pelafalannya gitu. Di sini dikarenakan si iblis udah mengeluarkan sihir terkuatnya, sekarang gantian si MC yang ngeluarin ini bisa-bisanya ngeluarin fireball-nya. Ngeri nih kayaknya nih. Saat mengeluarkan sihir itu muncul visual seperti apa tuh, serangkaian gini kimia ya, unsur-unsur kimia atau apalah itulah, kimia fisika gitu. Kenapa di saat MC-nya ngeluarin sihir baru apa tuh ya, baru keluar visualnya? Kenapa nggak kayak misalnya di iblis tadi itu keluar juga visualnya? Jadi kayak gini loh cara kerja sihir seperti itu loh. Kenapa cuma di MC doang? Apakah MC itu di kehidupan sebelumnya itu seperti itu cara pengaktifannya, atau itu adalah ilmu dari yang dia dapatkan dari kehidupan sebelumnya gitu? Kalau misalnya kehidupan sekarang, kemungkinan si iblis juga kayak gitu dong logikanya ya. Jadi kemungkinan itu adalah teknik dari kehidupan sebelumnya gitu. Berarti kalau misal kayak gitu, kehidupan sebelumnya lebih modern dong, maksudnya masanya lebih jauh daripada yang sekarang di reinkarnasi. Nggak tahu, itu cuma spekulasi. Di sini teriakannya seperti Kayapi ya, seperti Kayapi atau enggak karakter-karakter. Iya, ini pengisi suaranya pastinya cewek ya. Kalau dilihat dari tone-nya atau suara vokalnya itu kayak cewek banget gitu. Ini bagus sih. Sebenarnya sekalian aja cewek. Bener dah, Bang, minta tolong nih. Sekalian aja cewek gitu MC-nya. Jangan cowok dah, minta tolong dah. Di sini si iblisnya terkena fireball ya, terkena fireball, dan si MC itu bertanya dengan santainya bertanya, kenapa tidak mengeluarkan sihir pelindung seperti itu. Dan aku berpikiran, apakah sihir pelindung itu emang dari dunia ini atau dari dunia reinkarnasi yang sebelumnya gitu. Kalau misalnya sihir pelindung biasanya itu adalah sihir yang umum biasanya nih, kalau kita lihat di cerita-cerita anime yang berbau sihir juga, biasanya sihir pelindung itu umum gitu, umum untuk melindungi diri si penyihir tersebut, karena kan ya you know lah hal tersebut gitu ya. Tapi malah bertanya ke iblis, anjir. Kan logikanya iblisnya juga seharusnya kan tahu ya tentang hal tersebut gitu. Ya dibuktikan juga tadi si iblisnya itu juga kaget gitu. Dia pun bisa sihir pelindung kan. Aduh, I don't know lah. Gak habis pikir lagi. Ditambah lagi sesuatu hal yang bisa dibilang gak habis pikir. Iblisnya aja itu sampai kaget dia bisa melakukan sihir tersebut. Yaitu adalah sihir yang bisa membalikkan waktu, atau intinya bisa memperbaiki hal yang rusak menjadi semula lagi, utuh seperti semula gitu. Itu kan biasanya itu sihir-sihir tingkat menengah atau tingkat tinggi loh itu loh. Biasanya yang bisa memperbaiki sesuatu hal yang rusak gitu, karena itu berbau waktu gitu, harus memutarkan waktu. Itu sihir tingkat tinggi biasanya loh kalau kita lihat sebagai tingkatan ya. Ini dia bisa, Pak. Gak habis pikir. Tolong. Di sini lalu si iblis itu apa bahasanya ya, menjadi familiar gitu, jadi pengikutnya lah ya, pengikut hewan lah intinya, pengikut hewan gitu. Dan si iblis itu dekat dengan si MC dan melihat katanya padat sekali daya sihir ini, seperti monster lah ya, monster sihir. Apakah inikah efek keturunan? Misal kalau itu efek keturunan gitu atau kasta atau gini, seharusnya anak-anak yang lain, dia kan punya kakak ya kalau nggak salah, saudara, seharusnya kakaknya juga bisa dong kayak gitu dong, ya kan? Nah di sini jadi pertanyaan adalah, yang di sini yang ditonjolkan dari keturunan itu apanya gitu? Apakah kapasitas mananya ya kan? Atau daya sihir, katanya tadi daya sihir itu, atau kualitas sihir itu tuh kayak gimana cara ngejelasinnya gitu? Yang aku tahu tuh yang tadi sudah ku jelasin itu, antara mana atau enggak kekuatan sihirnya itu. Ya di sini tuh kayak apa itu loh, daya sihir itu loh. Yang aku pikirkan itu ialah dikarenakan dia suka membaca, sudah aku bilang tadi kalau nggak salah ya, kartu asnya itu yang banyak. Jadi ya skillnya sebenarnya biasa aja ya kan, skill yang dia punya atau sihir yang dia punya itu biasa aja. Namun mungkin kelebihannya dia kan reinkarnasi, jadi dia tahu beberapa hal atau udah ngerti lah tentang sihir ini. Jadi pas masih kecil itu udah kelihatan jenius gitu ya. Habis itu dari segi kontrol juga dan sihir yang banyak itu. Namun kan dipikir lagi kayak dia bisa mengaktifkan sihir ya kan dalam waktu yang sama atau berlapis-lapis, itu nggak make sense sih. Maksudnya nggak, di luar pemikiran banget. Banyak sih
pertanyaan di anime ini gitu ya. Ya, kita naikkan kaki dulu karena udah capek ya. Di sini udah selesai sampai di sana. Di terakhir adalah scene si iblis itu takluk lah bilangnya lah ya, udah intinya ya udah diem aja dulu gitu karena melihat daya sihir yang besar tadi. Jadi kesimpulannya ini karakter MC terlalu OP parah ya, bisa dibilang ngecit banget. Aku tuh berharapnya dia nggak ngecit gitu karena dia punya pengetahuan dari kehidupan sebelumnya gitu. Habis itu pengetahuan sihir yang di kehidupan sebelumnya juga bisa dipakai gitu dan bertambah dikarenakan dia adalah keturunan kerajaan gitu. Jadi di sana buku sihirnya lebih banyak, jadi kartu asnya atau kartu sihirnya itu lebih banyak juga. Cuma kenapa daya sihirnya itu loh, kok dia bisa melepaskan fireball yang besar, abis itu bisa mengaktifkan apa tuh namanya sihir yang banyak gitu. Kalau semisal kita lihat ya nggak masuk akal gitu. Jadi ya sudahlah ya, seperti itulah ya bacotan video kali ini. Jadi menurut kalian gimana videonya? Apakah kalian suka atau kalian terhibur atau kalian senang gitu melihat video kalau gini? Video kayak gini. Kalau misalnya kalian suka, silahkan tinggalkan like-nya dan komen di bawah. Nanti aku bakal lanjutin ke episode-episode lainnya gitu ya. Dan segitu aja biar videonya nggak terlalu panjang. Ditunggu episode selanjutnya. Dadah, yoi.